kasih susahnya. Gimana tadi bisa? Halo teman-teman semua, kalian pernah nggak sih mau main gitar udah keren-keren, tapi malah mainnya macet-macet kayak video YouTube yang coding mulu? Iya, padahal udah paham loh dasar-dasarnya gimana. Gimana ya caranya supaya makin jago gitu main gitar? Yuk simak cara dan tipsnya. Nah, aturan dasar bagi para pemain gitar itu sering banget buat kelupasin kapalannya. Padahal kapalan itu keren dan membantu menebalkan jari-jari untuk supaya lancar lagi bermain gitarnya. Betul. Jadi aturan yang berikutnya adalah menghindari penggunaan kapo. Kenapa? Karena kita bisa menjadi seseorang yang lebih paham dengan bermain gitar dengan menghindari penggunaan kapo dan menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan kunci gantung atau bar chords. Selain itu, kalau kita terlalu sering menggunakan kapo, kita akan terlalu sering ketergantungan gitu dan menjadikan kita tidak berkembang. Nah, jadi untuk tips yang pertama, teman-teman harus mengenal dulu bagaimana bentuk ataupun jenis gitar dan setiap bagian-bagian gitar yang teman-teman pakai. Nah, ini menyesuaikan dengan gitar yang teman-teman miliki sendiri. Contohnya di sini aku memiliki gitar klasik yang biasanya digunakan untuk dalam penggunaan tuh digunakan untuk memetik dan lagu-lagu klasik. Nah, di sini bagian-bagian klasik itu kan tersendiri udah mulai beda dari bahannya maupun jenis senarnya. Nah, di sini ada gitar Listrik, jadi begitu juga ya dengan gitar listrik. Kita harus menyesuaikan dulu dari bahannya tuh ini dari beda dengan gitar klasik yang menggunakan nilon, ini menggunakan string. Ini mana ya dia lebih tajam dan juga ini maintenance-nya lebih tinggi begitu karena memerlukan pedal, amplifier, ya gitu. gitu. Selamat belajar. Jadi, di tips yang kedua ini teman-teman harus paham dulu nih basicnya untuk teori gitar itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin bagaimana teori dari kunci mayor. Jadi kunci mayor ini dimulai dari E, tapi kita nggak perlu membar chordnya karena dia sudah ada bar chordnya sendiri. Ini kan. Nah, jadi E-nya seperti ini. Dan untuk ke F itu dia naik setengah. Tapi aturan ini berlaku dari E ke F dan B ke C. Tapi untuk jika F mau ke G, itu dia harus naik satu fret. Jadi E, F, G, G crash, A, dan di sini B. Perlu diperhatikan kalau dia setiap naik satu pindah ini setengah itu dinamakan crash, dan kalau dia turun setengah itu dinamakan mol. Lalu kita lanjut, di sini ada bagian A. Untuk A mayor teman-teman tahu kalau A mayor itu seperti ini. Dan untuk B itu seperti ini dan bassnya ada di 5. Untuk yang tadi itu bassnya ada di 6, makanya seperti ini. Jadi kalau kunci B seperti ini. Dan untuk ke C seperti ini. Lalu jika naik satu fret lagi, itu dia bakal jadi D. Lalu berikutnya untuk minor, itu bentuknya tuh sama aja tuh kayak yang tadi. Dimulai dari A, kalau untuk di atas, yang di bawah dimulai dari A. Cuma bedanya untuk yang di atas nih, kan E itu begini ya, tadi yang mayor. Bedanya dengan yang minor, jari ini diangkat. Oke? Jadi jari yang dipakai hanya dua ini aja untuk E. Sekarang kita naik ke F. F ini sama, sebelumnya begini nih. Tapi jaring ini diangkat. Jadi dia ngikut ke not yang ada di bar ini. Naik, terus dia naik jadi G, ini G minor, naik lagi jadi A minor. Ini dia, sama aja kayak tadi ya. Next untuk yang di bawah, tadi dimulai dari apa? Dari A. Ini untuk A mayor. Kalau untuk A minor, bedanya kayak tadi, dia ditambahin not di belakang sini. Gitu. Jadi dari gini, menjadi ini naik, ini turun. Ini untuk A minor.
kalau mau naik jadi B minor, sama kayak tadi ya, B minor bentuknya begini. Ini turun, ini naik. Ini B minor, naik lagi. C minor, naik lagi. D minor, jadi gitu-gitu aja ya. Dari yang sebelumnya begini, diturun, naik. Yang tadi, F. Tadi begini, tinggal diangkat aja. Gitu. Oke. Boleh. Jadi, setelah memahami dan menguasai semua teori tersebut, ada baiknya kita juga memperluas wawasan kita dalam bermain gitar dengan mempelajari lagu. Lagu apa aja? Ya, usahakan lagu yang dipelajari itu mempunyai banyak chord gantung lah ya. Dan di tingkat sebelumnya di atas beginner. Minimal kalian mempelajari lagu yang mengandung sekitar 3 chord gantung. Dan levelnya kalian tingkatkan setiap hari, bisa menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi yang berikutnya, kami akan menjelaskan tentang teori berikutnya, yaitu tangga nada. Yang dimana kalau misalnya nih, kita ambil tangga nada yang dimulai dari C. Dia ada 8 not. Jadi dari C, kembali ke C lagi. C, D, E, F, G, A, B, C. 8 tangga not. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang family chord. Family itu keluarga dan chord itu kunci. Nah, contohnya tadi kan udah dijelaskan tuh di tangga nada itu ada 8, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, sama aja, cuma di family chord ini di setiap tangga nada kedua, 3, 6, dan 7 itu ditambahin minor. Contohnya seperti apa? Contohnya kita pakai tangga nada C. Nah, di C itu kan pertama C, terus duanya C. Duanya C itu kan pasti minor kan? D minor. Berarti selanjutnya E, berarti E-nya minor karena dia 2, 3, 6, dan 7. E-nya minor, lalu 6-nya C, A. Cuma karena aturan family chord kita ganti jadi A minor. Dan yang ada B, B itu kan hasilnya kayak gini. Cuma karena B minor, maka dia harus kayak gini. Nah, sama aja aturan minor dan mayornya itu sama seperti di teori bar chord yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, tips terakhir yang dari kami, dan kami sudah terapkan juga, itu teman-teman baiknya untuk mencari komunitas sesama penyuka atau orang-orang yang berminat untuk mendalami gitar lebih lagi. Nah, teman-teman di dalam komunitas itu dapat bertumbuh dan berkembang bersama. Nah, kita akan nyanyikan lagu Roman Picisan. Tuh, wa, ga. Gak apa, dari A, dari A. Dari A. Tuh, 2, 3. Gitu. Itulah gunanya komunitas.